Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita takzimi guru-guru kita semuanya, para alim ulama, khususnya pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhwaniyah Abah Yai Dr. Andes Syarif Muawan MPDI, dan para tamu undangan lainnya. Mohon maaf tidak perlu kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh MC untuk menghemat waktu. Dan hadirin hadirat semuanya yang saya hormati, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, dan yang lebih khusus juga melimpahkan nikmat kepada kita berupa adanya organisasi Nahdlatul Ulama di Indonesia. Barangkali tanpa Nahdlatul Ulama, Indonesia bisa menjadi negara yang acak-adul seperti di negara-negara lain. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa untuk kita semuanya dengan adanya Nahdlatul Ulama di Indonesia, yang berdasarkan beberapa keterangan dan penjelasan dari para kiai, para masyayikh kita, bahwa beliau telah merestui pada saat Mbah Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama atas restu dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa NU adalah organisasi jamiah yang benar-benar diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Amin, amin. Saya sebagai ketua panitia sedikit cerita bahwa tanpa ada kabar tiba-tiba Kiai Muzair datang ke rumah mengajak rawatan yang saya miliki dan dibantu dengan teman-teman semuanya. Sebagai contoh yang luar biasa, mohon maaf Abah Yaya, di sini adalah kampung pesantren Juramangu Jekeri, tetapi di belakang pesantren Ikhwaniyah, tepatnya Abah Yaya, sudah ada Masjid Utsman bin Affan, jadi kelompok sebelah. Kemudian di depan, justru di hadapan, di depan pondok sudah ada
Sekolah Tinggi Ilmu Abu Bakar juga sama dari kelompok sebelah. Artinya sudah berani head to head dengan kita. Karena itu kalau kita tidak mempersiapkan sebagai kader-kader NU yang militan, lama-lama anak-anak kita mungkin tidak akan mengenal lagi dengan NU. Bahkan di kampung saya sendiri, untuk menjaga supaya kampung saya itu tetap NU, di depan pintu gerbang masuk kampung kami ditulisin Kampung Nahdlatul Ulama, jelas sekali. Depan pintu gerbang. Nah, di situ meskipun begitu tapi di dalamnya sudah mulai ada LDII, mulai ada Syiah. Kalau dulu adanya paling yang kejawen-kejawen Darmo Gandul dan sebagainya. Sekarang kalau mereka kan diam-diam tidak. Bahkan sekarang informasi yang mungkin Kiai Mas'ud bisa konfirmasi, di Jombang malah sudah ada sekolah salafi yang luar biasa megah ya. Kiai ya. Di Jombang ya. Di Jombang sudah ada mendirikan sekolah di jantungnya NU. Nah, karena itu saya tergerak untuk ikut membantu Kiai Mas'ud, membantu Kiai Toha untuk membuat kaderisasi supaya kita semua sebagai kader NU bisa bergerak secara militan, bertanggung jawab, dan tidak sekedar ikut-ikutan. Jadi khususnya bertanggung jawab kepada anak cucu kita. Alhamdulillah atas bantuan dari support dari Ketua PCNU, pengurus PCNU dan jajarannya, dari pengurus MBCNU dan jajarannya, dari Banom-Banom, dan khususnya buat panitia semua yang kerja luar biasa, kerja biasa, namanya orang NU. Kalau nggak urunan bukan orang NU ya. Meskipun urunan ada yang urunan 50.000, ada yang sudah kita tampung semuanya, itu namanya juga orang NU ya. Ada yang punya ayam ya jualan ayamnya, kalau di kampung begitu, yang punya kelapa ya jualan kelapanya. Dan alhamdulillah dari situ kita bisa mengumpulkan dana dan alhamdulillah bisa menyelenggarakan PDPKPNU yang pertama di MBCNU dan ke-8 di PCNU Tangsel. Dan pada saat hari ini yang sudah masuk Siskader baru 75 ya, mungkin baru lewat, pokoknya saya ikut, ya sudah ikut-ikut aja, datang aja nanti Siskader dibuatkan di pas acara registrasi oleh Pak Danang. Dan alhamdulillah mudah-mudahan peserta istiqomah sampai akhir acara malam Senin nanti sampai dengan 75 tetap istiqomah sampai dibaiat oleh para kiai, para masyayikh kita dari PPNU. Amin, amin. Mohon diberikan beribu-ribu maaf apabila dalam pelaksanaan PDPKPNU pada akhir minggu ini, Jumat, Sabtu, Ahad, ada yang kurang berkenan, baik dari sisi ruangan, tempat, dari sisi jamuan, dari sisi apapun yang kami sediakan. Barangkali ada yang kurang berkenan atau kurang sempurna, kami sebagai manusia biasa, atas nama teman-teman kami mohon diberikan beribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, MBCNU Kode Aren. Luar biasa. Lupakan pengurusnya aja, lupa gimana ini ya. Kita ulang ya. MBCNU Kode Aren luar biasa. Ponpes Al Ikhwaniyah makin jaya. Oke. MBCNU Kode Aren luar biasa. Ponpes Al Ikhwaniyah apal ya. Yang salah suruh berdiri di depan. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NKRI, Pancasila, MBCNU Kode Aren luar biasa. Ponpes Al Ikhwaniyah maju. Tepuk tangan buat kita semua. Ulang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PDPKPNU MBCNU Kecamatan Pondok Aren. Berikutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdullah Mas'ud MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Amir Ma'ruf beserta tim fasilitator Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Kiai Wahid Nuruddin, Kiai Hubab Nu'man, yang sama-sama kita hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Ikhwaniyah Kiai Haji Syarif Mu'awan. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, sehat walafiat, dan terus dapat melanjutkan perjuangan para sesepuh dalam bidang pendidikan di Kota Tangerang Selatan ini. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang hadir, baik dari jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, Ketua MWCNU Kecamatan Pondok Aren Kiai Haji Muhammad Toha beserta jajaran pengurus MWCNU. Ini ada Katib Suriah juga Kiai Irfan. Tentu atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan mengucapkan terima kasih terutama kepada panitia. Ini pecah telur ini MWCNU Pondok Aren. Berkali-kali kita minta untuk mengadakan kegiatan kaderisasi. Alhamdulillah hari ini terwujud. Dan ini saya kira PDPKBNU dengan peserta terbanyak di Kota Tangerang Selatan. Ini baru pertama, Kiai. Jadi kita punya target paling tidak di masing-masing MWC kita punya 1000 kader penggerak Nahdlatul Ulama. Kalau hari ini hampir 100, berarti masih ada 9 kali lagi yang harus dilakukan. Kalau hari ini alhamdulillah kita bisa berkegiatan di pesantren Al-Ikhwaniyah. Ini salah satu pesantren yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Kalau menurut data di Kementerian Agama, 27 berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Nah, ini nanti insya Allah besok hari Minggu kita akan undang semua pimpinan-pimpinan pesantren di 67 pesantren se-Kota Tangerang Selatan. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, kaderisasi ini saya kira bagian penting dari organisasi. Kalau PBNU menyebut, kalau di dunia sufi ada laku sufi itu namanya suluk. Nah, kaderisasi ini adalah suluk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Rasanya belum sempurna menjadi kader Nahdlatul Ulama kalau belum mengikuti PDPKBNU. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para calon peserta PDPKBNU yang hari ini memantapkan hati untuk mengikuti kegiatan PDPKBNU. Kalau di Nahdlatul Ulama itu ada model kaderisasi formal dan model kaderisasi informal. Yang formal selain yang ada di Banom-Banom, karena Banom-Banom itu juga punya kaderisasi. Ini bapak-bapak yang bukan aktivis NU mungkin belum tahu. Saya kenalkan, di NU itu punya perangkat organisasi, ada 2 perangkat organisasi. Satu namanya Badan Otonom. Ini perangkat organisasi yang menangani segmen tertentu.
Ada segmen usia, ada segmen profesi. Yang segmen usia ada mulai pelajarnya, kita punya Ibnu IPBNU, pemudanya kita punya Ansor, pemudinya punya Fatayat, ibu-ibunya kita punya Muslimat. Jadi ada 5 Banom NU yang berbasis usia. Ada juga Banom yang berbasis profesi. Ada Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, ada Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pergunung, ada Jam'iyatul Qurra wal Hufat JQH. Kemudian ada lagi Pencak Silat Pagar Nusa. Nah, kalau di Tangerang Selatan ada 12 badan otonom, baik yang berbasis usia maupun berbasis profesi. Kalau di pusat itu ada 16 kalau nggak salah ya, ada 16 badan otonom, ada 18 lembaga. Kalau lembaga di Kota Tangerang Selatan ini 18 lembaga sudah kita dirikan semua. Ada yang menangani pendidikan. Pendidikan itu ada yang menangani pesantren sendiri, ada yang menangani madrasah sekolah sendiri. Yang menangani pesantren namanya RMI, yang menangani sekolah namanya LP Ma'arif. Kalau di Tangerang Selatan ini yang mengaku berafiliasi ke NU baru ada 40 sekolah madrasah. Masih kalah dengan pesantren. Masih banyak yang belum mendaftarkan diri ke NU. Nah, ini juga pelan-pelan kita akan lakukan pembinaan, karena ini bagian dari tanggung jawab Nahdlatul Ulama. Kita diberikan 4 tanggung jawab utama di dalam pergerakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Yang pertama, tanggung jawab di bidang pendidikan. Yang kedua, tanggung jawab di bidang kesehatan. Tanggung jawab di bidang ekonomi keumatan dan di bidang dakwah. Yang ini kemudian semua kita dirikan di Kota Tangerang Selatan, dan kita minta MWC juga ada lembaga-lembaga prioritas, meskipun tidak 18 lembaga. Kalau 18 lembaganya mungkin agak sulit. Nah, paling tidak dipilih dari 18 itu separuhnya, 9 lembaga prioritas yang harus dibentuk di MWCNU Kecamatan Pondok Aren. Kalau ranting-ranting sudah kita tekankan, sudah kita arahkan, paling tidak 4 lembaga di ranting harus ada. Ini kan rata-rata pengurus ranting ya. Mana yang pengurus ranting, angkat tangan? Yang pengurus ranting di Kecamatan Pondok Aren. Kurang tinggi, kurang. Yang lain bukan pengurus ranting. Ini berarti belum merata, kayak masih harus diperbanyak lagi pengurus ranting yang mengikuti kaderisasi. Sebab berdasarkan pengalaman bukan penerawangannya, berdasarkan pengalaman, ranting yang aktif, yang kegiatannya jalan, baik kegiatan di bidang dakwah dan lain sebagainya, termasuk kegiatan sosialnya, rata-rata ranting yang berjalan itu ranting yang sudah mengikuti kaderisasi, yang pengurus-pengurusnya sudah banyak mengikuti PDPKB NU. Maka kalau ada ranting yang tidak jalan, ini patut dicurigai, ini pasti belum mengikuti PDPKB. Nah, nanti pelan-pelan sesuai dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, berkali-kali saya sampaikan, kaderisasi ini menjadi program prioritas di awal-awal ini. Nanti kalau kaderisasi sudah tuntas, tinggal yang lain-lain itu gampang. Ini 1000 kader penggerak di 1 MWC, insya Allah NU-nya berjalan dengan baik. Maka karena kaderisasi ini penting, PCNU Kota Tangerang Selatan tahun ini insya Allah kita akan punya Pusdiklat Nahdlatul Ulama.
Sekarang sedang penyelesaian akhir. Tadi sebelum saya ke sini saya sempat nengok ke sana. Itu sudah lantai 2 sudah mulai dipasang atapnya. Kalau sudah dipasang atapnya, tinggal dalam-dalamnya, insya Allah dalam waktu dekat akhir bulan ini sudah bisa diserah terima kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri adhamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hari ini sampai 3 hari yang akan datang menjadi tempat, menjadi arena pelaksanaan PDPKP NU. Sohibul makan biasanya, wal makanan komplit biasanya. Terima kasih Kiai. Jadi kalau tadi panjenengan menyampaikan ini, pertemuan ini berkah karena ketemu alumni sesama pesantren Krapia. Yang ingin saya sampaikan adalah sudah sangat sewajarnya kalau pesantren-pesantren yang dimiliki oleh alumni Krapia itu menjadi tempat PDPKP NU. Kenapa? Karena PDPKP NU ini diputuskan diawali di pesantren Krapia tahun 2011, waktu itu pleno PBNU. Jadi tim kaderisasi yang waktu itu ditunjuk oleh pleno PBNU itulah yang mulai bekerja, dan itu nih para kiai, bapak-bapak, wabil khusus para peserta PDPKP NU yang kami banggakan. NU ini lahir membawa 3 watak. Jadi sejak adanya NU itu membawa 3 watak sekaligus. Watak pertama, dia adalah jamiah, dia adalah organisasi. Organisasi ini benar-benar organisasi, bukan organisasi kaleng-kaleng. Yang mendirikan wali. Sepakat apa tidak? Sepakat apa tidak? Organisasi ini yang mendirikan wali, aulia. Sudah 100 tahun yang lalu. Organisasi ini sudah didirikan sejak 100 tahun yang lalu. Itu pun 100 tahun yang lalu, waktu itu negara belum ada, tapi akta notarisnya sudah ada. Tapi umatnya habis, tinggal papan namanya. Alhamdulillah NU yang usia 100 tahun di Tangsel, wabil khusus juga di Pondok Aren, masih hidup dan makin tumbuh subur berkembang. Ya meskipun yang ngurus ya yang begini-begini inilah kira-kira lah. Nah, sebagai sebuah organisasi maka NU harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan organisasi. Ada pengurusnya pun dari PB sampai dengan ranting, bahkan untuk konteks Tangsel ini saya kira harus sampai di anak ranting. Ada kantornya, ada programnya, ada agendanya dan yang lain-lain. Artinya apa? Siapapun yang terkait dengan NU, apalagi pengurus, maka dia harus ikut dan tunduk pada aturan-aturan organisasi. Kenapa? Karena NU itu adalah benar-benar organisasi, bukan tempat nunut udut, apalagi nunut urip. Itu yang pertama. Yang kedua, NU punya watak jam'iyah diniyah. Apa maksudnya? NU ini sejak lahir atau didirikan dengan motivasi keagamaan. Artinya apa? NU itu lahir atau hadir atas alasan untuk menjaga keberlangsungan dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dulu dibawa oleh para wali songo. Nanti saya sampaikan, nanti sesi malam akan saya kupas lebih detail. Jadi NU itu hadir dengan motivasi keagamaan, bukan motivasi-motivasi yang lain.
yakni menjaga agar faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah menyebar ke tanah Nusantara, yang dulu dibawa oleh para wali songo sekitar abad 12, supaya tetap tumbuh subur berkembang di tanah Nusantara dan menjadi pedoman, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan dalam konteks agar Islam ini menjadi kuat dan menjadi payung, menjadi pedoman, menjadi rujukan bagi umat seluruh dunia, maka yang dilakukan yang kedua oleh NU adalah bagaimana Jamiah Nahdlatul Ulama atau para kiai-kiai dulu ikut terlibat dalam proses kemerdekaan. Kenapa? Karena yang dipikirkan oleh beliau tidak akan mungkin menjadikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu rahmatan lil alamin kalau situasi negara ini masih dalam kondisi terjajah. Maka sekali lagi dalam konteks berbangsa dan bernegara, inilah yang melekat dalam jati diri NU sebagai watak yang kedua yang tadi kami sampaikan adalah Jamiah Diniyah. Alhamdulillah, dengan berdirinya NU, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah 100 tahun hari ini masih terus berjalan. Begitupun keikutsertaan para kiai-kiai, para ulama-ulama yang itu dibuktikan dengan 13 para kiai-kiai NU oleh negara ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Itu artinya adalah bahwa para kiai-kiai, wabil khusus kiai-kiai Jamiah Nahdlatul Ulama ini ikut terlibat aktif dalam proses kemerdekaan tanah Nusantara. Belum ada, belum lahir. Betul nggak Pak TNI? Betul, belum ada waktu itu, tentara belum ada, Banser pun juga belum. Nah, karenanya para kiai, bapak-bapak dan sahabat-sahabat semuanya, ini watak yang kedua dari berdirinya NU. Watak yang ketiga adalah Jamiah Ijtimaiyah. Apa maknanya? NU ini hadir untuk melayani jamaah, untuk melayani warga. Jadi menjadi pengurus NU itu untuk melayani warga. Dan dalam konteks ini Kota Tangsel atas pimpinan Kang Mas Kiai Haji Abdullah Mas'ud ini, konteksnya adalah beliau sedang melakukan penguatan jajaran kepengurusan NU di Tangsel, mulai dari PC, lembaga Banom, MBC, lembaga ranting, bahkan anak ranting. Kalau pengurusnya sudah kuat, maka harus segera hadir melayani jamaah. Apalagi jamaah Pondok Aren, sebagaimana yang disampaikan oleh ketua panitia tadi. Saya bingung, ketua panitia ini tadi laporan sebagai ketua panitia apa ini? Minimal saya pengen mendengar sebenarnya peserta niki piro. Nah, itu ke panitia nggak nyampaikan tadi itu. Hah? Udah nyampein ya? Berarti saya yang kurang cermat berarti. Nah, ini Jamiah Ijtimaiyah, artinya organisasi ini hadir untuk melayani jamaah. Proyek kaderisasi ini dilakukan dalam kerangka itu, dan kita sudah melakukan ini sudah 11 tahun yang lalu. Tadi kami sampaikan berawal dari satu rapat pleno yang di pesantren Kerapia itu, dibentuklah tim kaderisasi PBNU waktu itu, dan alhamdulillah ini berarti sudah memasuki tahun ke-11. Karena sebagai sekedar penyemangat bisa kami sampaikan jumlah total kaderisasi di seluruh dunia. Kenapa seluruh dunia? Karena kami sudah PDPKP di luar negeri, Pak. Itu jumlahnya total sejak Juni 2022 itu 1014 angkatan dan melahirkan 86.766 orang kader. Dan itu semuanya dilaksanakan secara mandiri oleh PCNU penyelenggara. Bayangkan kalau PBNU biayain, Pak. Katakanlah perangkatan ini entah 40 apa 50 juta kali 1014. Nggak cukup, Pak. Kalkulatornya aja nggak cukup, apalagi duitnya PBNU nggak ada. Tambang baru memulai udah geger tambang aja. Nah, para kiai, konteksnya apa lalu kaderisasi ini? Hari ini bapak-bapak, sesungguhnya kaderisasi ini kita akan bicara soal warisan. Hari ini kita mendapat dua warisan besar. Yang pertama warisan besar bernama NU, di mana di dalamnya ada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. 100 tahun NU berdiri, dan hari ini kita yang dulu tidak ikut ngapa-ngapain
masih kebagian NU, masih bisa mengamalkan amaliyah-amaliyah yang insya Allah sebagaimana dituntunkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warisan kedua adalah sebuah negara bangsa yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang itu bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang setelah melewati perdebatan panjang, dasar negaranya disepakati adalah Pancasila. Itu adalah sebuah wilayah yang para muassis Nahdlatul Ulama, para kiai-kiai, para aulia-aulia, pendahulu-pendahulu kita ikut semua terlibat dalam proses kemerdekaan tanah Nusantara ini. Dan hari ini kita menikmati itu. Dimanapun kita tinggal, hari ini kesukuan kita nyaris sudah ambyar, Pak. Tangsel ini memang orang Banten semua, orang mana? Susah kan saya kan? Apa? Kalau Banten itu apa? Sukunya yang diklaim apa Banten? Tangsel itu? Betawi. Emang Betawi semua isinya? Enggak kan? Begitupun kami di Batak, Pak. Tidak semuanya isinya orang Batak. Orang Jawa, orang Bugis, orang Ambon banyak banget. Saya sempat pernah ketika awal-awal PDIP KPNU ke Padang, ke kota Padang, saya curiga Padang ini jangan-jangan kosong suwung ini penduduknya. Kenapa? Karena setiap tikungan ada warung Padang. Ternyata masih ada juga orang sana, dan isinya di sana bukan hanya orang Padang tok. Sudah ada suku-suku di lintas wilayah kita ini. Artinya apa? Sekali lagi, kesukuan kita ini sudah ambyar. Dan itu karena apa? Karena kita sama-sama hidup dalam payung Pancasila. Nah, dua warisan besar inilah para kiai, bapak-bapak dan sahabat-sahabat semuanya, kita semuanya tidak ikut berjuang, kita tidak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah, sama sekali tidak. Ini adalah perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Dan wal jamaah an-nahdiyah. Pertanyaan saya di Tangsel ini, di Pondok Aren, masih adakah kelompok-kelompok yang mengganggu, yang menggugat, yang mengolok-olok, yang melemah-lemahkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah? Masih ada apa tidak? Masih ada apa tidak? Masih ada. Itu artinya Islam Ahlussunnah wal Jamaah di Pondok Aren sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Begitupun Pancasila sebagai dasar negara. Masih adakah pihak-pihak di sekitaran kita atau yang kita dengar di seputaran wilayah kita ini yang pengen mengganti dengan khilafah lah, yang NKRI berpancasila, NKRI bersyariah lah, Pancasila apalah macam-macam? Masih ada apa tidak? Masih ada apa tidak? Itu artinya Pancasila sebagai dasar negara pun juga sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Hari ini kita berkumpul di sini untuk berikhtiar, untuk bertekad mempertahankan itu. Sehingga apa? Sehingga kelak anak-anak kita, cucu kita, cicit kita kelak akan kebagian dua warisan besar ini. Inilah urgensi kita kumpul di sini. Kita di sini kaderisasi. Ini kaderisasi, ini bukan seminar, ini bukan workshop. Ini pengkaderan. Makanya ada Pak TNI. Yang apa? Menjadi penerus perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Ajaran pesantren mengatakan lakot gorosu hatta akalna. Beliau-beliau telah menunaikan tugasnya. Beliau-beliau telah melaksanakan kewajiban zamannya, sehingga kita semuanya bisa menikmati dua warisan besar, yakni Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan sebuah wilayah yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dasar negaranya adalah Pancasila. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah falnagros hatta yakula mambadana. Tugas kita adalah menjaga, mengembangkan agar apa? Kelak anak-anak kita, cucu kita, cicit kita kelak kebagian NU dan kebagian Pancasila. Pancasila. Kita akan teriak-teriak seperti ini terus 3 hari ini. Siap? Siap. Nah, sekali lagi, ini adalah kaderisasi, dan karena kaderisasi ada lulus-lulusan, mikotnya mulainya nanti jam 19.45. Lebih lewat dari itu maka tidak bisa kita katakan sebagai peserta. Tengah malam, besok siang, besok sore tiba-tiba datang mau 11, mau 12, mau 850 orang sebagai untuk melengkapi targetnya ketua PJNU, tetap kita tolak.
karena mikotnya nanti jam 19.45 ketika memulai. Siap? Oke, para kiai, bapak-bapak dan sahabat-sahabat semuanya, wabil khusus para peserta PDPK PNU. Terakhir saya ingin meyakinkan kita semuanya, insya Allah dan mari kita yakinkan bersama-sama, insya Allah kita semuanya, bukan hanya peserta, semuanya kita semuanya, ketua PJNU, panitia dan kami tim instruktur, insya Allah kita semuanya hadir di tempat ini dan mari saya ingin mengajak kita semuanya meyakini bahwa insya Allah kita hadir di tempat ini karena memenuhi panggilan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa panggilan beliau? Bahwa barang siapa yang dalam hidupnya mau ngurusi NU, saya anggap santriku. Apal semua. 3 kata saja yang ingin saya tegaskan. Panggilan beliau adalah barang siapa yang dalam hidupnya mau ngurusi NU. Yang mau saja Pak, monggo yang mau saja. Yang nggak mau ya wes nggak apa-apa. Wong yang dipanggil beliau itu yang mau apa? Mau ngurusi, bukan mau menjadi pengurus. Yo, apalagi saya memulai nuding diri saya sendiri, saya Pak Kiai Mas'ud dan yang lain-lain ini dalam posisi mendapatkan mandat sebagai pengurus. Tentu kita harus punya energi lebih daripada yang lain. Sekali lagi mari kita bersama-sama meyakini bahwa insya Allah kita semuanya hadir di tempat ini adalah karena memenuhi panggilan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karenanya memulai proses pendidikan ini, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah, Ummul Kitab sebagai wasilah kepada beliau-beliau. Semoga ikhtiar kita bersama 3 hari ke depan ini berjalan dengan baik. Panitia lincah, terengginas, instruktur sehat dan peserta juga sehat semuanya, sehingga minggu malam nanti akan dibaiat kader-kader penggerak NU Pondok Aren dan selanjutnya panjenengan semuanya akan berkhidmah di MWCNU Pondok Aren ini. Dan dengan pembacaan suratul Fatihah itu tadi berarti telah dibukalah PDPK PNU Angkatan Pertama MWCNU Pondok Aren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.